Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalian bisa menyiapkan buku paket kalian. Silahkan kalian buka bab 3 di halaman berapa ya? Coba kalian lihat di daftar isi halaman berapa bab 3 tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam materi pengesahan ini adalah materi lanjutan kita yang minggu lalu. Minggu lalu itu tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, hari ini tentang pengesahannya bagaimana. Pengesahan Undang-Undang Dasar itu bagaimana. Halnya minggu lalu sudah kita bahas, yaitu ketika setelah proklamasi bangsa Indonesia itu, para tokoh-tokoh bangsa itu langsung bergerak cepat menyelesaikan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu negara yang merdeka. Karena saat itu Indonesia sudah merdeka, makanya yang dilakukan adalah yang pertama membubarkan PKI, membubarkan BPUPKI, dan yang kedua membentuk PPKI pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah diproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, setelah PPKI terbentuk, langsung dipilih ketua dan wakilnya, yaitu ketuanya Bapak Soekarno dan wakilnya Bapak Hatta. Nah, setelah dibentuk, kemudian PPKI langsung mengadakan sidang pada hari itu juga. Sidangnya itu Bapak Soekarno selaku ketua PPKI, beliau langsung ditunjuk untuk berpidato. Bagaimana pidatonya? Silakan dengar berikut ini. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah direncanakan oleh Dokuritsu Zumbi Josakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Begitulah kiranya pidato Soekarno pada sidang PPKI. Setelah pidato tersebut, banyak sekali tokoh yang merespon dan menyetujui usulan dari Soekarno. Salah satunya adalah dari Otto Iskandar-Dinata. Otto Iskandar-Dinata itu berkata, "Berhubung dengan keadaan waktu saya, harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri." Mengenai tanggapan dari Otto Iskandar-Dinata, Bapak Soekarno pun langsung menanggapi, "Tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan, dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia." Semuanya pun langsung bertepuk tangan karena merasa senang bahwa Soekarno menyetujui usulan dari Otto Iskandar-Dinata. Dan Otto Iskandar-Dinata pun menjawab lagi, "Pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia, saya usulkan cara baru ini jalankan, dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia." Nah, pada saat itu juga langsung presiden dan wakil presiden telah diputuskan. Nah, akhirnya PPKI berhasil memutuskan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kemarin naskahnya sudah selesai dibahas oleh BPUPKI. Nah, PPKI ini hanya tinggal mengesahkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Nah, selain itu, pada sidang PPKI juga menghasilkan keputusan yang lain, yaitu dengan merubah beberapa kalimat yang terdapat dalam Piagam Jakarta, hasil rumusan dari BPUPKI. Nah, di sidang PPKI ini mereka sepakat untuk mengubah 3 hal. Nah, nanti akan kalian ketahui. Sekarang kalian simak terlebih dahulu bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitulah kiranya hasil keputusan dari PPKI tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa PPKI setelah sidang juga mengubah beberapa hal, yaitu yang pertama itu kata Mukaddimah dalam Piagam Jakarta diganti dengan pembukaan. Jadi judulnya itu adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu. Dan yang kedua itu sila pertama diubah. Sila pertama dalam Piagam Jakarta itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Dan pasal 6 Undang-Undang Dasar juga diubah. Itu ada 3 hal yang diubah. Nah, jadi itulah proses pengesahan oleh PPKI. Jadi kesimpulannya adalah Undang-Undang Dasar berhasil disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus berbarengan dengan dipilihnya presiden dan juga wakil presiden, dan juga dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian untuk materi pada pertemuan minggu ini, semoga bermanfaat. Untuk minggu ini tidak ada tugasnya masih tugas yang minggu lalu. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugas, silakan dikerjakan. Saya masih memberi waktu untuk kalian.
Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.